Terang-terangan menghina Rasulullah, menghina Islam, tentu juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu adalah nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Tak tahu adat, kurang ajar. Biadab kau Sakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Saya ada di sana atas nama rakyat. Dalam waktu dekat akan mendatangi Mabes Polri menanyakan siapa yang mengundang Abdul Syakur ini. Menteri Agama jangan tinggal diam. Agama kami dipelesetkan, agama kami dihina. Ulama-ulama kami kemarin berkata yang benar dipenjarakan. Nah sekarang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam teman-teman sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman sekalian, beberapa jam yang lalu saya mendapat satu berita di mana ada sekelompok orang yang ingin melaporkan Kiai Buya Sakur karena mereka menduga bahwa Kiai Buya Sakur telah melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa Kiai Buya Sakur adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia ini atau memiliki nama besar ya di Republik Indonesia ini dan cukup dikenal oleh orang banyak, dan dengan ceramah-ceramahnya yang cukup baik sekali, cukup adem tanpa memojokkan iman orang lain. Itu yang saya bangga dengan Kiai Buya Sakur ini. Walaupun misalnya saya beragama Kristen, tetapi saya merasa bangga ketika mendengarkan ceramah-ceramah Buya Sakur ini, karena ceramah-ceramah beliau memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luas, wawasan yang baik, dan tidak pernah memojokkan iman orang lain, tidak suka mengkafir-kafirkan orang lain, ya, tidak suka menghakimi orang lain, dan beliau sangat mumpuni, memiliki kapasitas yang baik di dalam bidangnya. Nah, teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama, marilah kita lihat cuplikan video yang berikut ini. Atau tidak. Namun yang jelas, beberapa hari yang lalu ada sebuah ceramah. Ceramah itu disampaikan oleh Buya Sakur yang disebut Kiai Abdul Syakur Yasin. Dia profesor katanya, MA dan MA. Dia menyampaikan ini sebenarnya sangat sesat dan menyesatkan. Sebelum saya membacakan item yang dibawakan oleh yang katanya Kiai tersebut dari Mabes Polri atau diundang oleh Mabes Polri, dan yang undang katanya Menek, Menteri Agama, ya, dan terang-terangan menghina Rasulullah, menghina Islam, tentu juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu adalah nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kami akan membacakan beberapa item ya, yang disampaikan oleh saudara Kiai tersebut, itu Abdul Syakur Yasin MA. Ya, Abdul Syakur MA. Moderasinya beragama di Mabes Polri, ya, undangan Menek ya. Dalam ceramah durasinya 54 menit atau 1 jam kurang lebih, menyampaikan beberapa hal di sini. Itu di depan Polri dan ASN. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Pertama itu, poin-poin. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Dan yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Ini dianggap tidak masuk akal. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Keempat. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu, hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Luar biasa ini. Dan yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah RA yang seorang ibu. Ingat, Nabi Muhammad dianggap berondong. Yang ketujuh, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, artinya anti poligami katanya, dan berkonsultasi ke pendeta Nasrani namanya Malakut bin Naufal. Yang kedelapan, luar biasa ini, ya ini luar biasa, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir habis Yahudi. Luar biasa ini kiai ini. Yang kesembilan,
bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru Nasrani gitu. dari agama Nasrani. Waduh, ini bahaya nih. Yang ke-10, bahwa agama memang berbeda katanya, tidak sama katanya. Tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya Allah lah, kira-kira begitu. Sehingga umat Islam tidak boleh mengklaim surga. Luar biasa ente, Kiai. Yang ke-11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga. Sehingga tidak usah ada agama yang mengklaim surga, katanya ini. Yang ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakil, takabur, tidak bersyukur, dan lain-lain. Apapun agamanya jadi kafir, jangan dimaknai orang di luar Islam. Ya Allah. Yang ke-13, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa nih kayak ini. Yang ke-14, itu yang ke-14, dan bahwa yang ke-14, malaikat itu bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, jangan banyak bacot. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang disampaikan oleh kiai tersebut yang sudah namanya sekarang lagi viral, menurut saya dan menurut umat Islam, kalau benar 14 ini yang disampaikan jelas, maka menurut saya sudah murtad orang ini. Dan tentu saya kira tanpa harus ada laporan, Mabes Polri sudah bisa melakukan langkah. Jadi ini bukan cuma pada pasal 156A saja, tapi ini juga sudah mengandung kebencian. Jadi undang-undang ITE itu sudah bisa masuk di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, klarifikasi, entah kapan waktunya kita akan atur. Kita akan mencoba untuk mendatangi Mabes Polri dengan mengklarifikasi. Tidak ada maksud lain, tidak ada maksud lain. Kami menghormati Mabes Polri, tapi tolong juga kalau sudah menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi masalah penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, agama, tolong disikapi. Maksud saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Humas TPUA, dan mungkin disambung oleh yang lain. Ya. Menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Tak tahu adat, kurang ajar. Biadab kau Sakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan kepada dirimu Sakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Musakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga maksudnya apa mengasihi dia sebagai buaya? Pecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya, padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya tidak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau, bajingan kau. Enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat, Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama. Tapi dalam hal ini, tolong, apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam, itu Anda sudah salah undang, malah menghina Islam. Dan kita apresiasi buat Polri mengadakan hari besar Islam, karena Polri juga banyak orang Islam. Namun jika ada plesetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Sakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih. Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Jadi saya nggak suka bahasa yang 14 item itu.
Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat buaya sakur. Maaf, buaya sakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, nggak tahu diri dia. Siapa kau? Sementara dia yang mencabut nyawa kau. Bertahu kau kebesaran Allah itu seperti apa? Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam, tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Tantang kau.